Bismillahirrohmanirrohim. Saya Nida Nur Fadilah. Di sini akan memaparkan materi selanjutnya. Apa saja jenis perencanaan? Menurut Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD, dokumen KTSP terdiri dari dokumen 1 dan dokumen 2. Lalu apa saja yang terdiri dari dokumen 1? Sekurang-kurangnya sebagai berikut yang bisa teman-teman lihat di tampilan PPT video ini. Yang pertama ada visi dan misi. Visi merupakan serangkaian kata berupa impian, adapun misi merupakan langkah-langkah untuk mencapai visi itu. Lalu yang kedua ada tujuan satuan pendidikan. Tujuan di sini maksudnya adalah tujuan dibentuknya lembaga TK itu. Lalu yang ketiga, program pengembangan dan materi pembelajaran. Pengembangan berarti suatu proses yang menghasilkan sistem pembelajaran. Sementara itu materi pembelajaran adalah pengetahuan dan kemampuan yang harus dikuasai oleh anak TK. Lalu pengaturan beban belajar. Nah, ini harus disesuaikan dengan usia anak TK sendiri, yaitu 4 tahun sampai 6 tahun. Dalam seminggu, waktu belajar anak TK minimalnya itu adalah 900 menit. Kemudian harus adanya kalender pendidikan dan program tahunan. Program tahunan pada umumnya sudah ada di dalam program tahunan ini program semester juga. Program semester 1, program semester 2. Sehingga di lapangan ada yang membuat program tahunan saja, namun di dalamnya terdapat program semester. Ada juga yang membuat program tahunan dan membuat program semester secara terpisah. Lalu yang terakhir dalam dokumen 1 ini adanya SOP, yaitu prosedur untuk menjalankan pekerjaan ini, dan prosedurnya ini tersebut berupa dokumen. Nah, apa saja yang terdapat di dokumen 2? Sekurang-kurangnya dalam dokumen 2 harus ada program semester, RPPM, dan RPPH yang dilengkapi penilaian perkembangan anak. Inilah pembahasan utama dari kelompok kami, RPPM di TK. RPPM disusun untuk pembelajaran selama 1 minggu. RPPM dijabarkan dari program semester. Pengertian ini terdapat dalam Pedoman Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015. Jadi, RPPM itu pembelajaran selama 1 minggu. Jadi, rencana pembelajaran ini disusun untuk 1 minggu. Dan 1 minggu dalam TK itu pada umumnya hari Senin sampai hari Jumat. Minimalnya pembelajaran selama 1 minggu ada 900 menit. Kemudian, rencana pembelajaran RPPM ini termasuk dalam bentuk rencana dalam jangka pendek. Mengapa? Yaitu tadi, karena durasinya pendek, hanya 900 menit. Selanjutnya saya akan memperlihatkan contoh RPPM yang telah kelompok kami. Inilah RPPM yang telah kami buat. RPPM ini menggunakan model format kolom. Setelah melihat contoh RPPM tadi, bagaimana? Apakah sudah tahu apa saja yang terdapat dalam RPPM? Ya, dalam RPPM itu terdapat 4 bagian. Yang pertama, identitas program layanan. Yang kedua, kompetensi dasar yang dipilih. Yang ketiga, materi pembelajaran. Dan yang terakhir, adanya rencana kegiatan. Dalam identitas program memuat apa saja? Yang pertama, nama satuan PAUD. Adalah nama satuan PAUD yang menyusun RPPM-nya itu. Jika sekolah TK itu namanya TK Mutiara, berarti nama satuan PAUD-nya, nama TK-nya adalah TK Mutiara yang membuatnya. Kemudian semester berapa, bulan apa, minggu keberapa, lalu ada tema, subtema, sub-sub. Nah, namun untuk sub-sub ini bisa dikosongkan jika konteksnya sudah cukup dalam tema. Juga sudah cukup dalam tema, bisa juga tidak usah
isi subtemanya dikosongkan di strip. Tetapi bisa juga temanya ada, subtemanya ada, sub-subtemanya juga ada. Lalu yang keempat, tema ini diambil dari tema atau sub-subtema yang disusun dari program semester. Dan yang terakhir, kelompok usia anak diisi dengan kelompok sasaran program. Kelompok usia berapa? Misalkan 5-6 tahun, sasaran programnya kelompok kelas B, begitu. Dan inilah tampilan identitas program. Satuan TK-nya sudah jelas, ada Taman Kanak-kanak Mutiara. Lalu keterangan semester berapanya, ada semester 1. Bulan apa? Bulan Juli. Minggu keberapa? Minggu keempat. Kemudian temanya ada tema kendaraan, subtemanya kendaraan udara, sub-subtema bisa dikosongkan, kelompok B usia 5-6 tahun. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh Tina mengenai bagian-bagian RPPM yang lain.